Gas bersama Bang Boy mengenai bantuan iuran khususnya kesehatan menjadi polemik saat ini, guys. Banyak kasus orang yang harus cuci darah nggak bisa cuci darah karena BPJS-nya dinonaktifkan. Ini otak-otak kacau ini dari pembantu-pembantu presiden ya. Kita bahas langsung sampai Purbaya ngomong ini konyol. Ini kayak nampar wajah pemerintah ini. Kita bahas nih dia. Sejalan dengan tersebut, upaya perbaikan ketetapan sasaran senantiasa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tadi Pak Menkes sudah memberi permintaan berapa bulan, segala bulan. Saya perkuat sedikit deh. Pertama, perubahan data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu. Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan. Tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar di tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Keren. Itu sindiran banget itu kepada Menteri Kesehatan kolaborasi dengan Menteri Sosial. Mereka ini kayak gak berpikir ya, tanpa sosialisasi langsung dinonaktifkan. Bayangkan, orang cuci darah itu buktinya itu seminggu bisa 2 atau 3. Bang Boy tahu karena Bang Boy yang nganter adik Bang Boy cuci darah. Dan itu 6 tahun yang lalu dan sekarang sudah meninggal. Ya. Begitu pentingnya cuci darah. Seminggu ada saya 2 kali. Bayangkan nggak itu? Pas ketika terjadi dinonaktifkan BPJS-nya. Bayangkan gitu. Kita bukan dari orang kaya, kita orang miskin. Nggak sanggup untuk cuci darah seminggu 2 kali. Tiba-tiba kayak gini cara tingkah laku pemerintah. Kadang-kadang ya, kayak mereka ini kayak nggak nangkap visi presiden gitu loh. Ya, nggak menangkap tujuannya. Memang Bang Boy yakin ya, tujuannya bagus ya, supaya lebih lagi orang yang miskin secara tepat dan maksimal dalam dananya mereka juga dapat di cover. Tapi nggak langsung juga kali ya. Ini kita dengarkan dulu beberapa cerita masyarakat terhadap keputusan dari BPJS, Menteri Kesehatan dan juga Menteri Sosial India. Guys, ratusan pasien cuci darah tak bisa berobat imbas BPJS PBI dicabut. Yang perlu kalian tahu, PBI itu adalah singkatan dari penerima bantuan iuran. Artinya BPJS ini memang menyasar pada kategori masyarakat yang ekonominya sulit. Tapi sayang sekali per 1 Februari kemarin ya ini dinonaktifkan, sehingga banyak masyarakat yang harusnya cuci darah nggak bisa. Dan ini menurut saya menjadikan adanya masalah baru. Harusnya dikonfirmasi dulu aja, harusnya dicek dulu aja, jangan tiba-tiba langsung di-cut, jangan tiba-tiba langsung dinonaktifkan. Kemudian ketika dinonaktifkan katanya suruh konfirmasi ulang ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial sehingga nanti bisa dibantu kembali. Kan aneh ya, masyarakat mau cuci darah itu, orang-orang yang udah harus cuci darah itu nggak bisa menunggu birokratis kayak gitu. Dipikir ulang lah. Betul. Gini ya, supaya gampang gambarannya bagi teman-teman yang nggak tahu cuci darah itu ya. Cuci darah itu harus dilakukan
seminggu 2 kali. Kalau enggak, ya telat sehari, itu pasien merasakan sakit, lemes, bahkan sempet di parahnya itu kayak orang yang hilang kesadaran guys, kayak ngigau gitu, nggak ngigau juga, maksudnya kayak orang linglung. Itu telat 1 hari, bayangkan kalau sampai harus ke Dinsos, ke Kemensos. Ini kebijakan nggak pakai otak ini. Menurut gue semua lo sekarang harus cek BPJS lo apakah aktif dan apakah non aktif. Apakah kayak statusnya cek juga apakah yang dulunya lo mandiri tiba-tiba jadi PBI atau yang tadinya PBI lo tiba-tiba jadi non aktif. Karena BPJS tuh kemarin ngeluarin SK pertanggal 1 Februari di mana dampaknya itu luas banget. Orang-orang yang PBI itu malah tiba-tiba mereka BPJS-nya non aktif. Dan ada beberapa yang tadinya mandiri malah tiba-tiba jadi PBI. Nah, ini menurut gue sengkarut, ruwet parah. Dan karena orang-orang ini udah kebiasaan bergantung sama BPJS, terus misal mereka harus rutin cuci darah gitu. Mereka ke rumah sakit terus tiba-tiba BPJS-nya non-aktif. Maksud gue, lo kalau mau begituan sounding dulu. Ini soalnya terkait sama nyawa orang. Maksud gue kan kalau misalnya orang berpenyakit kronis, mereka kayak butuh penanganan yang rutin gitu. Kayak kalau misalnya lo tiba-tiba cabut tanpa sounding, kayak mereka nggak punya backup plan gitu loh. Tolong. Kayak maksud gue ini kan agak penting nih, menyangkut sama nyawa orang. Ini penting banget ini. Affecting people life quality gitu. Jadi maksud gue kayak koordinasi dulu gak sih? Gitu. Ini penting banget ini. Makanya kita bersyukur aja DPR manggil mereka semua. Coba kalau DPR cuek, wah, ya Bang Boy kasihan banget. Sampai adik Bang Boy aja yang ikut rutin cuci darah meninggal. Bayangkan kalau misalnya ini nggak langsung ditanganin. Yang sebenarnya bikin mengesalkan dari penonaktifan BPJS PBI ini bukan cuma soal dinonaktifkan, tapi caranya yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya ke peserta. Nah, ini teman-teman bayangin ya, banyak pemegang BPJS PBI baru tahu statusnya nonaktif itu saat sudah di rumah sakit. Padahal ada juga pasien yang sedang menjalani pengobatan rutin. Nah, ini yang jadi pertanyaan, bagaimana koordinasi dengan rumah sakit rekan BPJS terkait pasien-pasien yang masih dalam masa pengobatan. Belum lagi nih, proses untuk mengaktifkan kembali BPJS PBI itu sendiri juga tidak bisa dibilang sederhana. Butuh waktu, dokumen, dan energi. Sementara kebutuhan berobat itu seringkali tidak bisa menunggu. Benar gak? Nah, kedepannya besar harapannya ada komunikasi dan pemberitahuan yang jelas sebelum dilakukan perubahan sebesar ini, supaya peserta BPJS PBI tahu apa yang terjadi dan yang paling penting, tahu harus bersikap dan bersiap seperti apa. Dan setelah dicecar habis sama DPR, baru oke, tanpa rasa bersalah, tanpa meminta maaf mungkin. Sebagai wadah evaluasi kami, proses sosialisasi akan ditekankan 2-3 bulan ke depan, habis itu baru dinonaktifkan. Ini kayak orang nggak bisa kerja gitu ya, orang yang nggak mampu kerja, jadi asal-asal kerja gitu. Makanya kayak melupakan manfaat BPJS itu penting banget bagi negeri ini. Itu setara dengan pendidikan tuh loh, pentingnya itu. Bahkan kalau misalnya pendidikan 20% dari APBN, harusnya untuk kesehatan juga 20% harusnya. Tapi kalau enggak, ya jangan digoblok-gobloki seperti ini. Ini sama kayak Prabowo Gibran dilempar tai sama mereka semua ini, menteri-menteri yang bisa kerja ini. Thank you. Ini kita akan kawal guys ya, mengenai jangan sampai ada yang diskriminasi, jangan sampai tujuan yang baik ini malah didompleng untuk kepentingan kelompok. Kita nggak mau itu. Bang Boy terus up. Thank you. Bye bye.